Trinitas menyediakan dasar filosofikal dan dasar teologis untuk orang-orang Kristen hidup di dalam masyarakat yang beragam sambil pada saat yang sama tetap mempertahankan identitas mereka sebagai orang-orang Kristen. Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Pak Arianto, masih ada yang mau disampaikan? Sebenarnya ini pernah satu buku yang pernah saya baca, itu buku judulnya Meniti Kalam Kerukunan. Nah, di situ ada buku itu, ya buku tebal sekitar 1000 halaman kalau tidak salah. Itu judulnya Meniti Kalam Kerukunan. Nah, banyak penulis-penulis, ada penulis dari pihak Muslim, ada penulis dari pihak Kristen. Nah, ketika mereka berbicara tentang Tritunggal, ya penulis Muslim jujur dengan apa yang mereka pahami tentang apa itu jihad, ya apa itu dakwah dan sebagainya. Tetapi ketika penulis Kristen bertemu dengan istilah pengajaran tentang Tritunggal, nah ada satu penulis yang menjelaskan bahwa sebenarnya istilah Tritunggal artinya Tritunggal janganlah dipakai di tengah-tengah bangsa Indonesia yang multi keberagaman ini, karena itu akan mengindikasikan bahkan akan menghasilkan satu image yang tidak baik. Nah, ini penulis-penulis orang-orang yang sangat Sebentar Pak Arianto, karena saya belum baca buku itu. Kenapa mereka berpikir bahwa istilah Tritunggal akan menimbulkan image yang tidak baik di dalam masyarakat? Ya, karena istilah artinya berbicara tentang Tritunggal itu kan pengakuan daripada iman Kristen. Nah, iman Kristen mengakui bahwa adanya Allah Tritunggal. Tetapi ketika bertemu di tengah-tengah bangsa Indonesia yang beragam ini, ya ini akan menjadi polemik gitu, Pak. Ya ini sesuatu yang menarik Pak Arianto. Menariknya itu begini. Dan ini saya ingin semua Muslim dengar dan semua penganut agama lain dengar poin ini. Justru doktrin Tritunggal adalah satu-satunya doktrin yang menghargai keberagaman sekaligus menghargai keberagaman yang menyatu. Satu-satunya. You tidak bisa membangun teologi pluralitas, teologi Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan tauhid. Tidak bisa. You tidak bisa membangun teologi keberagaman berdasarkan tauhid. You mau bangun berdasarkan apa? Tuhanmu itu monad, entitas yang monad, yang tunggal, yang tidak terbagi. Dan entitas yang tunggal tidak terbagi, bagaimana you bicara one and many sekaligus? Ini kita bicara pada level filosofis. Sebab even para filsuf Yunani sampai dengan masa Sokrates, sampai dengan masa Plato dan lain sebagainya, mereka bergumul dengan problem one and many, satu dan banyak. Tritunggal menyelesaikan problem itu dengan penyingkapan diri Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan itu satu dan pada saat yang sama lebih dari satu. Satu dalam hakikatnya dan lebih dari satu dalam pribadinya. One and many at the same time, pada saat yang sama. Itu sebenarnya orang Kristen tidak ada masalah hidup secara berkeragaman di dalam sebuah kelompok. Tidak ada masalah. Karena itu mengalir persis dari doktrin ketuhanannya. Teologi tauhid itu tidak pluralis. You tidak bisa membangun teologi pluralisme, teologi pluralitas berdasarkan konsep tauhid. Karena Tuhanmu memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad dan Allahnya. I've been ordered, aku telah diperintah memerangi orang-orang sampai mereka berkata la ilaha illallah. Itu ada di dalam hadis-hadis sahih. Jadi teologi keberagaman apa yang kamu mau bangun di dalam bangsa ini dengan konsep tauhid? Tidak ada. You simply hanya akan menghasilkan teologi pura-pura. Pura-pura berkeberagaman, pura-pura berkebenekaan. Tetapi sebenarnya agendamu adalah orang-orang ini harus takluk kepada saya.
Kekristenan tidak punya dimensi kepura-puraan teologis semacam itu, karena even doktrin ketuhanan kekristenan, Trinitas, menyediakan dasar filosofikal dan dasar teologis untuk orang-orang Kristen hidup di dalam masyarakat yang beragam, sambil pada saat yang sama tetap mempertahankan identitas mereka sebagai orang-orang Kristen. Jadi justru yang betul-betul koheren dengan moto dari bangsa ini, Bhinneka Tunggal Ika, satu bangsa yang di dalamnya ada keberagaman, yang teologi ketuhanan yang cocok dengan itu adalah Tritunggal, satu-satunya. Dan saya bisa defense ini, saya bisa defense poin ini di dalam simposium manapun. Kalau para politician, kalau para ahli hukum, kalau para sosiolog mau challenge poin ini, silakan undang saya, kita bikin simposium, dan saya akan defense bahwa di dalam bahwa satu-satunya teologi ketuhanan yang mampu mengakomodasi keberagaman secara proporsional tanpa kehilangan identitasnya sebagai orang yang percaya ajaran tertentu, itu adalah doktrin ketuhanan. Itu adalah doktrin ketuhanan. Jadi orang Kristen tidak ada masalah dengan keberagaman, tidak ada masalah dengan pluralitas. Karena event doktrin ketuhanannya menyediakan dasar filosofikal teologis semacam itu. Satu sekaligus banyak. Bukan satu sekaligus. Satu sekaligus lebih dari satu. Satu esensi, tiga pribadi. Jadi kita tidak ada masalah itu. Jadi saudara lihat, bahkan doktrin Tritunggal menyediakan bagi saudara dasar untuk hidup secara berdampingan dengan orang-orang yang tidak seidentitas dalam arti spiritual dan teologis dengan kita. Dan kita bisa tetap hidup di dalam satu kesatuan. You cari di dalam teologi ketuhanan mana yang koheren dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. You tidak bisa dapatkan itu dari tauhid. You juga tidak bisa dapatkan itu dari triteisme panteistik. You tidak bisa dapatkan itu. Karena triteisme itu semata-mata plural, tapi tidak punya aspek unity. Tauhid hanya punya aspek unity, tapi tidak punya aspek pluralitas. Kekristenan punya dua aspek itu sekaligus, unity dan pada saat yang sama plural. Itu sesuatu yang sangat amazing, sesuatu yang sangat luar biasa. Oke. Sambil ini saya ingin kasih komentar untuk yang satu ini. Ini fans saya, Habonaran Dobona. Bagi Trinitarian ajaran Yesus juga kesesatan karena Yesus menegaskan pengutusan. Ini kamu kok bodohnya kekal sih? Tidak ada satu agama manapun yang menghasilkan umat yang bodoh secara kekal selain daripada kamu. Habonaran, saya sudah bikin banyak sekali presentasi live tentang kristologi utusan di dalam channel saya. Nah, saya tidak tahu waktu kamu nonton itu otakmu dimakan oleh tikus atau dimakan oleh kerbau. Tapi saya sudah jelaskan bahwa Kristus diutus, Yesus diutus, itu tidak berarti dia bukan Tuhan. Karena bahkan di dalam perjanjian lama, Yesaya 48 ayat 16, Yahweh mengutus Yahweh, dan Tuhan Allah mengutus aku dengan Roh Kudusnya. Dan aku di situ, di dalam ayat-ayat sebelumnya, mendeklarasikan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Artinya dia pasti pribadi yang ilahi. Jadi di dalam sistem teologi Kristen tidak ada masalah Tuhan mengutus Tuhan, tidak ada masalah. Karena you ingat, tadi saya jelaskan, saya harap ada telingamu sekarang untuk mendengar. Saya jelaskan, teologi Kristen itu adalah teologi yang tunggal sekaligus jamak. Tunggal dalam esensi ketuhanannya, tapi jamak di dalam pribadinya. Jadi pribadi ilahi, tiga pribadi ilahi itu dalam rangka misi penebusan, mengutus pribadi yang kedua, Yesus Kristus menjadi manusia, itu tidak berarti dia bukan Tuhan. Tidak berarti dia bukan Tuhan. Itu hanya tidak bisa jalan di dalam sistem monoteisme yang Unitarian seperti tauhid. Tuhanmu tidak melakukan apa-apa bagimu. Tuhanmu tidak melakukan apa-apa bagimu. Makanya kamu tidak perlu menyembah dia, wong dia tidak lakukan apa-apa bagimu kok. Ngapain kamu sembah dia? Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes pasal 17 ayat 3. Itulah sebabnya saya bilang kalian adalah para pencuri.
kalian mencuri ayat itu, lalu melepaskannya dari konteksnya. Karena di ayat kelima, Yesus bilang, Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Wow. Jadi kalau kamu mau quote itu sebagai dasar kebenaran untuk bilang Yesus percaya tauhid, pertama tauhid adalah konsep omong kosong yang baru muncul pada abad ke-7, tidak pernah ada sebelumnya. Kedua, Yesus tidak percaya tauhid. Yesus tidak kenal Muhammad, dan kalaupun dia kenal Muhammad sebagai nabi palsu. Jadi jangan quote teks saya, quote kitab suci saya untuk mendukung agenda sesatmu.